Ini nanti recording ini akan saya share juga di Sepada atau di Sepada Dikti ya sebagai materi. Nah, sisanya kalian nanti tugas untuk hari ini, minggu lalu kan belum ada tugas kalian ya di Sepada dan Sepada Dikti. Sengaja biar tidak terlalu jenuh juga ya. Paling nanti saya tulis tugasnya mulai minggu ini saja ya. Minggu lalu kita kosongkan dulu penugasannya. Nah, jadi tugas untuk hari ini ya, sorry, untuk tugas minggu ini adalah kalian menganalisis materi yang saya sampaikan. Gitu. Apa saja resumnya, kemudian pendapat kalian sebagai mahasiswa seperti apa. Gitu ya. Nah, sistem ekonomi politik di sini sebetulnya lebih kepada jenis-jenis dan tipe atau karakteristik ekonomi politik. Yang pertama ada organisasi pengaturan pengambilan keputusan, sudah jelas. Berarti ini bagian kewenangan dari pemerintah ya. Yang ada dalam sistem-sistem ini seperti ini saja semuanya nih. Ini lebih kepada fungsinya, tapi nanti kita perjelas lewat siapa sih organ pelaksana dari fungsi-fungsi ini. Kemudian ada mekanisme penyebaran informasi dan koordinasi. Nah, ini mekanisme ini sebetulnya dimiliki oleh pemerintah, kemudian dengan sektor pasar. Nah, penyebaran informasinya dan koordinasinya seperti apa? Mengenai apa? Mengenai peraturan perundang-undangan dan tentang peraturan perekonomian, serta kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan sektor keuangan. Itu kan dimiliki oleh pemerintah dan biasanya dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ya kalau di negara kita. Lanjut, ada hak kepemilikan kekayaan produktif. Nah, ini lebih kepada sektor privat yang menguasainya ya, atau orang-orang yang memiliki modal atau usaha yang bisa menggunakan pemilikan kekayaannya untuk digunakan dalam sektor-sektor yang produktif. Artinya yang memiliki modal biasanya dalam perspektif hukum ekonomi liberal itu lebih digunakan lagi untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari modal yang sudah ada. Itu yang dimiliki oleh sektor privat. Kemudian lanjut lagi, ada mekanisme penetapan berbagai tujuan dan sistem intensif. Nah, ini kelihatan nggak? Takutnya nggak kelihatan lagi ya. Nah, ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Mekanisme penetapan berbagai tujuan dan sistem intensif. Nah, ini sebetulnya yang berada dalam sistem ekonomi politik apa saja yang berpengaruh, ada 4 ini gitu ya. Terutama yang paling penting adalah yang pertama tuh organisasi pengaturan pengambilan keputusan. Mohon maaf ya, hari ini saya kurang fit itu. Mudah-mudahan bukan ini ya, gejala pilek biasa. Lanjut lagi. Nah, kaitan antara ekonomi dan politik ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu ya, bahwa ekonomi merupakan disiplin ilmu yang menekankan pada sektor perdagangan atau pertukaran barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan sebesarnya dari apa? Dari pencapaian tujuan yang dilakukan oleh para si pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi siapa aja? Ya berarti warga negara, pemerintah, sektor privat atau swasta juga bisa disebut sebagai pelaku ekonomi. Yang ujung-ujungnya adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian kaitan dengan politik apa? Ya kan ya. Ini sudah jelas. Politik di sini berkaitan dengan regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatur kebijakan perekonomian suatu negara. Ini yang harus kalian yang harus kalian pegang selama nanti sampai UTS dan UAS. Konsep ekonomi dan politik bakal terus selalu ada. Saya hadirkan sebagai sebuah soal ujian atau sebagai sebuah eh, pernyataan yang harus kalian analisis atau uraikan. Nah, definisi ekonomi, ya. Ini sedikit saja ya. Menurut Martin Staniland ya, dalam What is Political Economy katanya ya. Nah, studinya sebuah teori sosial dan keterbelakangan gitu. Ini berlanjut dari isu sebetulnya ya, isu atau fenomena yang terjadi pada beberapa dekade yang tahun lalu. Banyak sekali negara-negara, terutama negara berkembang ya, masih dalam tahap merangkak ke negara maju ke negara kesejahteraan. Nah, kajian tentang ekonomi politik membahas tentang masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antara politik dan ekonomi. Lanjutnya, isu ini memiliki dua sisi, baik explanatory maupun normatif. Nah, baik sisi penjelasan dari suatu fenomena maupun fenomena itu sendiri ya, dari isu-isu yang normatif sesuai dengan kajian teoretik yang berlaku dalam disiplin ilmu ekonomi. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua proses tersebut saling terkait dan mengenai bagaimana seharusnya mereka terkait. Nah, artinya kita dalam kajian ekonomi politik ini membahas sinergitas dan relevansi antara dua hal, yakni ekonomi dan
politik gitu. Apakah ada sinergitasnya atau apakah ada dampak dari kajian ekonomi politik ini terhadap pemerintah atau terhadap kehidupan kita? Kita akan bahas di beberapa eh, beberapa waktu yang akan datang. Ya, kita buktikan. Nah, cakupan ilmu ekonomi politik di sini kajiannya tentu ya melintasi berbagai disiplin ilmu atau yang saya katakan sebagai pendekatan transdisipliner. Kenapa transdisipliner? Artinya kita berpindah dari disiplin ilmu sosial bahkan masuk ke disiplin ilmu eksak seperti statistik dan matematika ya. Karena kita butuh juga kajian matematika dalam bidang ekonomi politik ini seperti halnya statistik, tabel, sajian data, analisis data dan sebagainya. Nah, kemudian lanjutnya lebih jelas ekonomi politik merupakan kajian yang sangat komprehensif, membahas banyak segi dan bersifat interdisipliner. Tidak hanya melibatkan ilmu ekonomi dan politik, tetapi kadang-kadang juga ilmu sosial, budaya, hukum, dan psikologi. Makanya kita membahas ilmu ekonomi politik, sebetulnya ada enaknya, ada ribetnya juga. Enaknya apa? Kita berbicara kasus dalam hal perekonomian suatu negara, kita bisa sangkut pautkan, kita bisa korelasikan dengan kebijakan politik negara tersebut. Itu enaknya. Jadi kita nggak terlalu kaku dalam membahas hanya pada sektor ekonomi saja. Tapi kita bisa bahas dari si pelaku atau dari politisi yang menurut kebijakan perekonomiannya. Itu kita nanti buktikan ya dari masa pandemi ini adakah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan atau kebijakan politis pemerintah yang berkaitan dengan ekonomi sudah sangat jelas banyak ya. Kalau kita mau sisir satu-satu udah pasti banyak sekali. Bahkan dari sisi ilmu sosial, budaya, hukum dan psikologi juga pasti ada gitu ya. Nah, kaitan ekonomi, politik dengan kebijakan publik yang sudah jelas. Kebijakan publik yang kita bahas di sini adalah kebijakan politik yang dikeluarkan peraturan melalui presiden atau pemerintahan atau lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Yakni peraturan politis yang dibuat oleh DPR dan presiden atau undang-undang dalam artian undang-undang perpajakan atau undang-undang perekonomian itu semuanya sifatnya kebijakan politis gitu ya. Bisa, Bu. Oh, alhamdulillah kalau bisa. Diva nih gunung Pak kamu Pak? Iya, Bu. Rumahmu mana sih? Parah, Bu. Parah. Iya, Bu. Padahal kan Ada radionya. gunung apa? Oke, lanjut lagi ya. Nggak apa-apa sedikit iklan ya, biar kita nggak jenuh ya. Nah, kaitan ekonomi politik dan kebijakan publik apa sih sebetulnya ya? Tadi yang sudah saya sampaikan, kebijakan publik di sini berarti kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau politisi atau aparat birokrat yang mempengaruhi kehidupan publik secara umum. Nah, ya, kalau di dalam pernyataan di sini ya, bisa dibaca sendiri ya. Katanya kita tidak bisa langsung menyerahkan sektor perdagangan ke mekanisme pasar. Nah, di sini sangat diperlukan adanya campur tangan pemerintah. Nah, campur tangan pemerintah diperlukan jika mekanisme pasar tidak bekerja dengan sempurna. Selain itu, campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatasi eksternalitas dan untuk pengadaan barang-barang publik. Jadi mau tidak mau, kalau di negara kita masih membutuhkan peran serta atau campur tangan pemerintah. Untuk apa? Untuk meminimalisir inflasi dan barang-barang yang terlampau mahal. Makanya seringkali kalau kalian lihat di pasar pernah melihat nggak ada apa namanya tuh operasi pasar. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas KUKM, dinas Perindag pernah misalnya ya untuk menyeimbangkan harga-harga pasar. Misalnya harga daging yang biasanya 180 ini di kisaran 140 sampai 150.000. Itu beri subsidi biar menjaga harga pasar. Kalau terlalu mahal juga khawatir masyarakat tidak bisa terbeli. Jika harga pasar lebih mahal daripada penawaran, bisa jadi itu bisa dikatakan krisis. Nah, kalau krisis terjadi berarti keseimbangan neraca perdagangan dan neraca keuangan sudah bisa dikatakan tidak stabil. Nah, ujung-ujungnya ya tadi inflasi ya tadi ya. Jadi sejumlah mata uang yang jika tidak berputar dengan baik akan muncul inflasi. Dan itu yang tidak diharapkan oleh pemerintah. Kalau sudah muncul inflasi,
kasihan ya kalau sudah punya uang banyak pun misalkan tapi harga barangnya eh, tidak sesuai dengan nominal uang yang kita miliki, percuma tuh sia-sia itu ya. Makanya kalau kalian bilang misalkan pernah ada argumen, Pak, ini gimana Pak? Kita tuh sebetulnya negara krisis, krisis atau harga-harga barang mahal tuh, kenapa nggak kita bagi-bagi duit saja Pak? Itu BI kan bisa bisa punya kewenangan untuk mencetak uang saja, kewenangan mencetak uang misalkan. Nah, uang yang cetak BI itu kita bagi-bagi aja Pak. Nggak seperti itu juga. Kalau justru kalau semakin banyak uang yang berputar tanpa diminta atau dan tanpa melalui sektor perdagangan, itu juga bisa memunculkan inflasi juga tadi ya. Maka jadi tidak bernilai harga atau nominal uang yang dimiliki oleh negara atau yang dicetak oleh BI. Jadi BI mencetak uang sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar. Nah, logikanya BI mencetak uang ketika nilai tukar rupiah itu lebih menguat daripada nilai tukar mata uang asing. Jadi semakin banyak uang yang diserap atau semakin banyak nilai rupiah yang diserap oleh masyarakat, semakin banyak digunakan, semakin banyak diputarkan, semakin sering juga BI bakal mencetak uang. Nah, itu bakal jadi keuntungan bagi BI. Nah, justru kalau misalkan rupiahnya merendah misalkannya dibanding dengan valuta asing, ya justru BI bakal rugi jika tetap mencetak uang karena uang yang sudah ada tidak berputar. Gitu. Bagaimana Pak cara memutarkan uang? Shopping. Ya. Pak, bagaimana cara membantu perekonomian negara ini? Shopping, belanja gitu ya. Terutama belanja ke warung-warung atau toko-toko tradisional, toko-toko kelontong, bukan toko-toko retail modern. Ya, kurangi belanja-belanja di mall, kurangi belanja-belanja di supermarket mahal, tapi perbanyak belanja di pasar tradisional. Itu justru bakal lebih memutarkan perekonomian negara ini. Nah, kenapa dulu ketika tahun 2009, 2010, ketika negara-negara dunia mengalami krisis moneter kedua, ya, gelombang krisis moneter kedua setelah tahun 98, bahkan negara Yunani bisa dikatakan kolaps ya, neraca keuangannya, Indonesia masih stabil. Kenapa? Karena banyak orang-orang Indonesia yang suka belanja, yang masih suka jajan ke warung tradisional, yang suka belanja hal-hal receh gitu, tapi ke toko-toko tradisional. Itu bisa memperkuat sektor perekonomian kita. Semakin uang beredar, semakin uang berputar, maka semakin stabil juga neraca perdagangan negara kita. Itu ya, Pak, saya nggak suka belanja Pak, tapi uang banyak tuh, jadi pusing gitu Pak. Jadi uang banyak, keperluan nggak ada itu, jadi pusing juga misalnya Pak, pusing uang buat ya tuh bagi-bagi itu makan, beli barang-barang terus kemudian sumbangkan ke orang yang membutuhkan itu kan bagus gitu ya. Kan suka ada orang kayak gitu ya, mungkin antara kalian juga ada kayak gitu ya. Ada tipe-tipe orang itu yang uangnya banyak, tapi keperluannya nggak ada tuh, jadi sedikit Pak, sedikit keperluan uangnya banyak Pak, pusing Pak ke kepala itu kan. Kan biasanya gitu ya, kadang-kadang uangnya sedikit, keperluan banyak tuh pusing. Ini ada lagi yang satu sisi orang pusing tuh kebanyakan duit tapi keperluan nggak ada gitu. Kadang-kadang kayak gitu ya. Nah, tipe-tipe orang kayak itu harusnya tadi sifat kelompok yang pertama altruistik ya, altruisme itu harus dimiliki oleh diri kalian itu. Fokus pada orang lain gitu ya, fokus pada kebaikan dan peduli sama orang lain itu harus diutamakan. Gitu. Kembali lagi ke campur tangan pemerintah tadi. Campur tangan pemerintah bisa jadi tadi ada subsidi ya, ada subsidi silang, ada bantuan pemerintah, itu namanya campur tangan pemerintah, atau operasi pasar itu juga termasuk dari bagian campur tangan pemerintah. Ini saya ngomongnya kecepatan nggak ya? Iya, Pak. Oh, kecepatan ya. Jadi kalau kalau kurang dimengerti tanyakan saja ya. Kecepatan ya. Ini nggak ada ini ya. Nanti pause-nya dari kalian aja ya, Pak. Kecepatan Pak gitu bilang. Model-model ekonomi politik. Ini ada ekonomi politik baru, ada ekonomi politik sosialis. Ini sebetulnya sudah saya sampaikan ya. Ekonomi politik baru ini seperti halnya ekonomi politik neoliberal yang mengarus yang mengutamakan mengenai sektor perdagangan individu, di mana setiap individu yang punya modal, yang punya kekuasaan, yang punya kepemilikan kekayaan itu bisa mengembangkan sendiri kekayaannya menjadi keuntungan yang berlipat-lipat. Nah, kalau ekonomi politik sosialis lebih kepada peran serta negara atau kekuatan negara untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan di negaranya. Artinya setiap individu memiliki keterbatasan untuk mengembangkan kekayaannya, tergantung dari keputusan atau kemenangan atau peraturan yang diresmikan oleh negara tersebut. Ini nanti direkam, saya akan upload kepada nanti link YouTube-nya saya copy
copy paste kan nggak ya? Saya akan upload juga di YouTube juga nanti ya. Ini saya juga upload nanti buat Dispradiksi biar nggak bingung. Nah, antara isi dan konteks gitu ya. Antara isi dan konteks ada dua level pengamatan dari ekonomi politik ini. Yang pertama dari isinya apa sih? Kemudian konteksnya apa? Misalkan ya. Isi di sini merupakan kajiannya ya. Kajian ekonomi politik seperti halnya perdagangan, nilai mata uang, kebijakan politik suatu negara. Nah, konteksnya ini berdasarkan pada zaman atau waktu atau periodisasi zaman ekonomi politik ini berjalan. Periodisasinya bisa jadi dari kalau di Indonesia dari era Orde Lama, era Orde Baru sampai era Orde Reformasi. Kalau dari zaman perspektif kehidupan negara-negara liberal atau negara-negara Barat, bisa jadi sebelum revolusi industri muncul sampai sekarang ke revolusi industri 4.0. Nah, ekonomi politik 4.0 sebetulnya belum ada pembahasan ya. Saya ingin nanti mudah-mudahan dari mata kuliah ini muncul kajian yang baru minimal modul ya. Kalaupun nggak bikin buku, ya minimal hasil pembelajaran kita selama 1 semester ini bisa kita tuangkan gitu ya dalam bentuk tulisan gitu. Mudah-mudahan ini makanya saya butuh ide-ide dari kalian biar saya juga bisa ikut menyumbangkan kontribusi bukan hanya tentang membahas buku-buku orang gitu ya. Tapi saya juga ingin menyumbangkan keilmuan yang saya miliki untuk mengembangkan lagi kajian ekonomi politik Indonesia berbasis pada ekonomi politik digital saat ini. Belum ada yang membahas saat ini gitu ya. Baru sampai pada tahap ekonomi politik berbasis kebijakan konvensional gitu. Kalau kebijakan perdagangan digital, kemudian ekonomi politik digital belum ada. Mudah-mudahan bisa ya secepatnya lah. Kalaupun nggak tahun ini ya awal tahun depan gitu. Ya biar kita bisa sama-sama mendapatkan amal jariah gitu ya. Jadi biar nggak hanya kita saja yang belajar, tapi biar adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari luar Untirta yang bisa belajar ekonomi politik Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang sama. Kan itu lebih bagus ya. Amal jariah itu bisa lebih kalian gunakan setelah kalian selesai nanti dari kehidupan ini. Gitu ya. Makanya niatkan apapun yang kalian pelajari hari ini, niatkan sebagai ibadah untuk menambah wawasan baru, untuk menambah pengetahuan baru. Yang paling utama adalah untuk memberikan kontribusi yang baru bagi masyarakat atau bagi teman-teman, bagi tempat tinggal kalian berada. Itu kayak gitu ya. Jadi niatkan dari hati, ya Tuhan, ya Allah, semoga ibadah hari ini, dijadikan ibadah di hadapanmu, di pengamatanmu ya Allah. Gitu. Bilangnya kayak gitu aja mudah ya. Biar kita juga bersemangat belajarnya. Enggak asal ikut kuliah, asal ikut absen atau apapun itu ya. Lanjut lagi. Nah, masih menurut Martin Staniland ya. Ini ada perbedaan dulu nih, ada politik ekonomi atau ekonomi politik. Yang akan kita pelajari itu yang mana? Gitu ya. Yang akan kita pelajari itu yang mana? Yang akan kita pelajari adalah yang warna merah yang bulatan ini ya. Tapi setidaknya kita wajar untuk mempelajari dulu ya, yang bulatan kuning ini, politik ekonomi. Apa sih setidaknya batasan-batasan mengenai politik ekonomi ini? Kata Staniland katanya ya. Pendekatan politik untuk memahami permasalahan ekonomi. Kemudian lanjut, teori ekonomi saja tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu peristiwa ekonomi terjadi. Nah, teori ekonomi yang kalian pakai dalam buku-buku sistem perekonomian itu hanya membahas tentang fenomena tahapan-tahapan terjadinya ekonomi. Bisa jadi ya, bisa jadi mungkin asumsi atau fenomena atau kajian dari Staniland ya, belum dibahas dalam kajian ekonomi pakar ekonomi yang lain. Hanya membahas tentang fenomena terjadinya praktik perdagangan dalam hal ekonomi saja. Tapi ada nggak kaitan antara praktik atau fenomena perekonomian saat ini tuh dilihat dari pandangan perspektif kebijakan pemerintah misalkan. Nah, kalau dalam yang bulatan warna merah ekonomi politik, nah pendekatan ekonominya nih yang akan kita gunakan untuk memahami permasalahan politik. Jadi sudah pasti yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini adalah isu-isu politik, isu-isu kepentingan publik, isu-isu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah untuk membahas masalah-masalah perekonomian. Jadi jika sekarang misalkan pada masa pandemi ini perekonomian sedang sedikit ada resesi atau sedikit berkurun misalnya ada pengurangan atau penurunan sektor perekonomiannya katanya yang kata Pak Jokowi itu target sektor perekonomian tumbuh sebesar 5,5% setelah masa pandemi kali ini misalkan. Nah, target itu yang akan kita bandingkan dengan capaian-capaian atau kebijakan politik apa saja yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai target pembangunan perekonomian tersebut yang sebesar 5,5% tadi. Gitu. Kemudian yang keduanya, yang di bawahnya,
adanya muncul rent seeker di negara berkembang. Rent seeker ini sebetulnya lebih kepada pihak-pihak kepentingan yang mencari atau yang membidik keuntungan di tengah-tengah sektor perekonomian, di tengah-tengah sektor perekonomian sedang pada masa fase krisis atau pada masa fase ketidakstabilan. Nah, tentu pasti ada lah ya, pasti ada pihak-pihak yang yang memanfaatkan kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Itu kesannya kayak gitulah, ya. Pak, rent seeker ini halal atau enggak, Pak? Sebetulnya kalau melihat dari perspektif mencari keuntungan sih diperbolehkan saja ya dalam perspektif ekonomi. Karena dalam perspektif ekonomi siapapun boleh mengambil keuntungan tanpa terkecuali. Hanya saja karena ini kebijakannya kita pendekatan ekonomi politik, berarti apakah pencarian keuntungan itu, apakah sektor untuk mencari keuntungan itu bertentangan tidak atau sesuai tidak dengan peraturan yang ditetapkan oleh negara. Itu intinya itu, ya. Nah, pada akhirnya jangan ya, tapi sebenarnya pada awalnya ya. Nah, pada akhirnya yang akan kita bahas adalah ekonomi politik ini kajiannya positif atau normatif itu ya. Nah, di tulisan awalnya, ekonomi politik lebih bersifat historis dan normatif ketimbang positif. Sebagai kajian yang sifatnya historis, yang lebih banyak dilakukan adalah mencatat dan membahas peristiwa masa lalu untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Selalu ya. Jadi ekonomi ini mungkin seperti pelajaran sejarah gitu. Jadi biar kita katanya ya, biar kita belajar ekonomi itu biar nggak lupa bahwa kita tuh pernah mengalami krisis moneter tahun 98, bahwa kita tuh pernah mengalami masa-masa krisis pada periode kedua krisis moneter pada tahun 2009-2010. Pada masa itu juga Indonesia bisa kuat bertahan gara-gara apa. Nah, jadi dalam pendekatan ekonomi biasa, ekonomi normatif ini ya, lebih menekankan pada ya kita hanya menjelaskan gitu peristiwa masa lalu perekonomian kita negara kita seperti apa. Kemudian kita cari evaluasinya apa saja yang harus diperbaiki. Nah, tapi pada akhirnya tuh ya, pada akhirnya ekonomi politik yang akan kita pelajari sekarang lebih kepada pendekatan yang positif. Artinya kita mencari nilai-nilai yang baik dari kegiatan atau fenomena yang buruk dalam sistem perekonomian masa lalu. Artinya kita lebih membahas pada pendekatan yang konstruktif daripada hanya membahas tentang fenomena masa lalu. Nah, pendekatan yang konstruktif di sini berarti kita harus bisa mencari sendiri makna, nilai, ataupun manfaat yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian terima dari mata kuliah ini. Artinya, setelah lulus mata kuliah ini, kalian harus punya prinsip atau nilai hidup sendiri, atau memaknai sendiri bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencarian keuntungan semata, tapi lebih kepada kalian mencari keuntungan untuk digunakan sebagai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan rakyat banyak. Minimal setelah kalian belajar MK ini, kalian jadi lebih mengerti, jadi lebih bijaksana dalam menggunakan sumber daya atau kekayaan atau pendapatan yang kalian miliki. Bahwa pendapatan yang kalian miliki tentu berkaitan dengan kehidupan rakyat banyak. Setidaknya kalian berpikir ke arah sana. Bukan lagi keuntungan ini milik saya pribadi, bukan untuk saya pribadi, kehidupan orang lain bodoh amat, masa bodoh, saya nggak mau tahu kehidupan orang lain, tapi saya mau menutup diri. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Setelah belajar mata kuliah ekonomi politik, kalian harus belajar bahwa negara juga memikirkan rakyatnya. Rakyatnya juga setidaknya mendapat pengaruh dari kebijakan para pejabat birokrasi. Artinya, tidak bisa kita hanya memikirkan kehidupan ekonomi kita saja sebagai orang yang punya sumber daya yang bisa kita manfaatkan mendapatkan keuntungan, tapi tidak seperti itu. Harusnya hendaknya setelah belajar mata kuliah ini kita menjadi pribadi yang tadi lebih bijaksana, lebih arif dalam mengelola pendapatan dan kekayaan kita, bahwa perekonomian yang kita miliki sekarang, kalian sekarang hidup saat ini itu harusnya digunakan untuk kontribusi bagi kehidupan rakyat banyak, kehidupan orang banyak. Apalagi kalian mahasiswa ya, agent of change, sudah tidak belajar ekonomi politik Indonesia pun kalian sudah dituntut untuk berkontribusi terhadap orang banyak. Apalagi kalian mahasiswa setelah belajar ekonomi politik Indonesia harus lebih sadar dan lebih bijaksana dalam menyikapi segala macam permasalahan yang ada dalam hidup ini, terutama masalah-masalah perekonomian di negara kita. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau bertanya atau berpendapat? Oke, kita stop share dulu ya. Oke, ada yang mau berpendapat atau bertanya?
udah siap nerima tugas nih. Luar biasa kalian ya. Oh Pak, saya mah nggak mau banyak tanya Pak. Saya mau langsung mengerjakan tugas luar biasa. Oke, bagus berarti. Oke, kalau tidak ada, udah ya. Oh ada nih, Manahan ada, boleh. Sok. Saya mau bertanya Pak, perkenalkan, nama saya Manahan Jagian, saya dari Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum. Nah, di sini saya mau bertanya Pak, di masa sekarang kan ini kan lagi masa pandemi. Nah, itu kan ekonomi kita itu kan dari kuartal pertama sampai sekarang ini kan dinilai kontraksi itu Pak. Nah, untuk kedepannya Pak, bagaimana untuk kedepannya Pak? Apakah kita masih bisa mengandalkan jual beli antar kita sendiri untuk mendekat angka kontraksi itu sendiri Pak? Seperti yang kita ketahui kan Pak, kalau pandemi ini kan belum tahu akhirnya kapan Pak gitu. Terima kasih Pak. Oke. Ini saya mah sebetulnya bukan saran dari saya, tapi saran dari Menteri Keuangan dan dari pemerintah dan saran dari pakar-pakar keuangan dan saran dari financial consultant gitu ya. Untuk bertahan dari pandemi ini, sebaiknya kita bukan menggunakan otak kiri kita untuk berimajinasi dan berdaya saing, tapi lebih pada menggunakan kreativitas kita, yaitu otak kanan kita untuk menciptakan hal-hal yang baru atau membuat perubahan-perubahan yang baru dari apa yang sudah kita dapatkan sekarang. Artinya, nah bagi para pedagang, bagi para pengusaha yang terkena dampaknya dari pandemi ini, nah mau tidak mau, jika tidak bisa bertahan, jika tidak bisa bersaing, jika tidak bisa mengkreasikan hal-hal yang baru, sudah pasti tergerus oleh pandemi ini. Banyak sekali contohnya ya. Bahkan kemarin yang katanya ramai itu siapa tuh? Artis tuh yang katanya ibunya stand up komedian, oh si Ernest Prakasa katanya yang viral tuh katanya. Toko kelontongnya katanya yang pernah dijadikan ide sebagai filmnya Cektok ke sebelah itu katanya bangkrut ya gara-gara tergerus oleh pandemi ini. Padahal secara langsung, padahal Ernest juga sebetulnya bisa menyuntik modal bagi perusahaan toko kelontong orang tuanya, tapi setidaknya bukti bahwa bukan hanya modal yang bisa berbicara, bukan hanya modal yang bisa bertahan di tengah-tengah pandemi kali ini. Berarti kreativitas juga dan imajinasi kita juga berperan besar dalam hal berdaya saing dan bertahan pada masa pandemi kali ini. Nah, sebetulnya apa namanya ya? Nilai ketegangan kalau tadi bilangnya si Agian tuh ini sama ya, sebetulnya bukan hanya di Indonesia saja. Apalagi misalkan Indonesia masih dalam tahap proses pencapaian herd immunity. Kalau kita lihat negara-negara Eropa kan vaksinasi udah berapa persen tuh ya. Vietnam, Thailand udah berapa puluh persen warganya. Indonesia sedang bertahap menuju fase herd immunity dan fase pemulihan ekonomi lagi. Cuman kita belum dengar lagi ya dari Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai ketua ini ya Satgas Covid dan Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional tentang mau ke arah mana kita sebetulnya arah perekonomian kita setelah masa pandemi ini. Apa kita mau bertahan atau kita mau membuat fase atau sistem yang baru terhadap kondisi kali ini. Ya semoga saja sebetulnya apa yang kita rasakan sekarang memang ya mau tidak mau hal-hal seperti perdagangan konvensional, kemudian apa namanya sistem keuangan konvensional sampai tergerus dan mau tidak mau dipaksa beralih ke sistem keuangan digital, sistem perbankan digital, sistem perekonomian digital. Buktinya kan sekarang yang semakin berkembang dan semakin laku adalah para pedagang kecil-kecilan yang bertahan di e-commerce, ya, yang para pedagang eceran yang bertahan di apa namanya perdagangan, ya toko mal-mal online lah. Bisa jadi sekarang asalnya mau beli apa namanya sekarang ya, beli elektronik yang awalnya datang ke toko, kemudian di online dengan harga yang lebih murah, mereka beralih membeli di toko online. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang awalnya perdagangan e-commerce itu hanya sebagai alternatif, tapi sekarang jadi arus utama ya dari mainstream perdagangan dunia, bahkan bukan hanya perdagangan di Indonesia. Jadi ternyata memang kemarin sektor neraca laba dari Tokopedia dan Bukalapak gitu ya, ternyata mengalami peningkatan pada masa pandemi kali ini. Dalam 2 tahun terakhir mereka meraup keuntungan berapa persen gitu daripada yang awalnya sebelum masa pandemi. Jadi bukan berarti mensyukuri pandemi ya, tapi siapa yang bisa bertahan, siapa yang kreatif tuh ya, siapa yang bisa memanfaatkan momentum, maka itulah yang akan mendapatkan keuntungan. Maka dialah yang bisa bertahan. Jadi seperti hukum alam ya. Seperti hukum alam kalau kalian dulu belajar seleksi alam waktu belajar IPA di SD, yang bisa bertahan, yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alam, maka itulah yang bisa bertahan sampai sekarang gitu. Dan itulah terjadi dalam hal ekonomi juga gitu di Indonesia. Gitu ya, Manahan ya jawabannya.
Mudah-mudahan tidak puas, biar nanti kamu bisa nyari sendiri gitu jawabannya. Oke. Itu aja mungkin ya, dari saya. Terima kasih atas semangat dan kesempatan kalian untuk bisa belajar dengan saya hari ini. Mudah-mudahan di beberapa pertemuan yang akan datang kita lebih bermakna lagi, lebih bersemangat lagi belajarnya. Terutama tetap doa saya untuk kalian semua, jaga kesehatan, pandemi belum selesai, belum usai. Jangan lupa semangat untuk belajar tatap muka katanya ya. Kalau di Untirta sendiri nih, terutama yang mahasiswa inbound luring, ini yang sini yang luring berapa orang nih? Ada nggak yang luring? Kalau Manahan sepertinya ini ya yang daring ya. Iya Pak, yang daring Nah, Pak. Tema 3. ada yang luring nggak sih, yang inbound luring, yang maksudnya yang ikut pada Untirta tapi nggak masuk pada diksi. Nah itu yang kalau inbound luring itu bisa datang langsung ke Untirta ya. Cuman nanti teknisnya nggak tahu. Syaratnya katanya hanya menunjukkan vaksin 2 kali, surat izin orang tua, sama apalah pokoknya lupa lagi kemarin itu persyaratannya. Nanti dimulainya rencananya setelah Oktober, setelah UTS gitu. Cuman nggak tahu nanti jadwalnya, takutnya bentrok dengan jadwal kalian juga di universitas asal itu. Itulah ya, mudah-mudahan kalaupun tetap luring tetap daring seperti ini ya, minimal kalian sehat-sehat lah di rumah kalian masing-masing gitu ya. Jangan sampai jadi kasus baru atau klaster baru justru dengan kegiatan luring yang akan dilaksanakan. Bisa saja dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.